Cuma ketika papa bawa jodohnya kakinya pendek sebelah, dia tolak. Ngerti ilustrasi itu? Jodoh tidak ditentukan oleh mata. Entah dia matanya cuma satu atau giginya mesti semua atau gimana. Kalau itu jodoh terima, amin kan cepat. Dunia kan punya kata-kata gini, kalau semua milih yang cantik, yang cakep, yang jelek kasih siapa? Lo pernah dengar kata-kata itu di dunia? Ya sudah, bertobat kamu. Iya. Hebat papa kita dalam ngurus itu. Dengarkan, secantik-cantiknya seseorang, dua hal. Ya, dengar ya, makanya itu jangan milih karena wajah. Toh kamu gak kawin dengan mukanya orang. Amin kan, cepat. Ya sudah, dengar yang cantik, yang merasa ingin cari yang cantik, jangan tersinggung ya. Tanya orang sedunia, secantik apa seorang perempuan, kalau dia hamil tetap jelek. Nggak ada hamil cantik itu, nggak ada. Melar semua begitu, cantik apanya? Jawab ya atau tidak, jangan marah ya. Ya sudah, nomor 2, cantik ataupun cakep, kalau ada orang sudah tua kelihatan cantik, jangan-jangan kuntilanak. Ngerti ilustrasi ini? Jadi kalau tua itu pasti jelek semua, nggak ada tua cakep atau cantik. Maka itu mata tidak boleh ikut menentukan. Ayo yang sudah nolak jodoh Ridwan bertobat hari ini. Ya, jangan milih-milih. Karena papa tahu yang terbaik untuk kita. Kok jadi ngomong jodoh itu ngapain? Saya tadi ngomong soal ini. Ayo balik sekarang. Jadi menyenangkan dia. Itu cuma satu. Apa tadi? Lupa lagi. Mengenal dia. Mengenal apanya. Apa yang dia suka dan yang tidak suka. Jangan kasih jengkol kalau pacarmu gak suka jengkolnya, janji. Sampai di mana kekesenangan kita hari ini? Ayo kita mikirkan. Banyak hal yang kita belum tahu dari Papa di surga. Maka itu kenapa Alkitab menulis satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Berapa hal dia bergumul? Apakah Tuhan Yesus pernah dicatat bergumul? Aduh besok aku makan apa ya? Begitu? Apakah dia pernah bergumul? Aduh aku tinggal di mana ya? Aku nginap di rumah siapa? Siapa ingat? Apa satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus? Apa? Satu aja dia bergumul. Iya, doa apa? Betul, dia berdoa sampai keringatnya bercampur darah. Apa yang dia gumulkan hari itu? Satu saja. Sampai berkali-kali. Padahal dalam Matius 5 dia menegur gini. Hei, kalau kamu berdoa, jangan kau ulang-ulang kata-katamu kayak orang Farisi saja. Tapi dalam Injil Matius ada ditulis begini. Maka untuk ketiga kalinya dia mengulang doa yang sama, kata yang sama. Pertama saya belajar ayat itu saya terkejut. Nanti cari ayatnya, Matius 26. Dia melanggar firman-Nya sendiri. Dia mengulang-ulang doanya. Kenapa dia harus mengulang? Doa apa ya, coba jawab. Iya, yang dia minta itu apa dalam doanya sampai bercucuran darah campur keringat? Apa? Yang begitu jawabnya nggak jelas saya apa? Nah, oke. Jadi jawabannya, yang dia gumulkan cuma satu dalam hidupnya. Melawan kehendaknya sendiri. Dengarkan. Kalau Yesus saja yang adalah Tuhan melawan kehendaknya sendiri. Apalagi kita yang masih doyan duit begini. Apalagi kita. Harus kita lebih bergumul lagi. Untuk satu hal saja. Pelukan kehendak kita sendiri. Kedagingan kita sendiri. Taklukkan hawa nafsu kita sendiri. Taklukkan. Yesus saja sampai berat sekali. Kalau boleh Papa, saya tanya kepada saudara. Malam itu Tuhan Yesus bisa menolak gak kehendak Papanya? Bisa. Dia manusia. Kalau toh sampai Yesus menolak, Papa tetap punya cara yang lain untuk menyelamatkan kita. Bisa. Maka itu saudara, kemenangan total Tuhan Yesus bukan waktu disalib, bukan waktu dikubur bangkit. Kemenangannya di Getsemani itu ketika dia sampai pada kalimat, baik Papa, sekarang aku siap. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Wah, itu proklamasi yang hebat sekali. Katakan amin. Kristen, hal ini yang paling penting dalam hidup kita. Kenapa ada banyak keributan, persoalan, pertengkaran dalam gereja? Ada iklan baru, Paulus tapi belum nyampe buku saya itu. Judul lamanya itu Intrik dalam Gereja. Saudara, saya menyebutkan. Dan ketika buku itu terbit, banyak pendeta marah kepada saya. Bahkan ada yang telepon saya untuk cabut buku itu. Saya bilang, yang ngomong penerbitnya bukan saya menerbitkan. Salah satu kemarahan mereka adalah ketika saya berkata begini. Setan sekarang nggak ada seekor pun di kuburan. Maka itu jalan siang, jalan malam di kuburan. Nggak usah takut, nggak ada setannya. Kenapa? Sebab setannya pindah ke gereja semua. Wah, lu kenapa setan pindah ke gereja? Lihat, di kuburan kita nggak pernah dengar ada orang bertengkar karena duit, karena iri hati. Betul nggak, berebut posisi? Ada nggak di kuburan? Nggak ada. Kalau ada kubur saja orang itu. Tapi di gereja, wow, banyak nggak yang bertengkar karena itu? Tersinggung, pecah, buka baru lagi, berebut uang, malu.
Lihat salah satu gereja di Jakarta, serusan pengadilan, sampai hakimnya, jaksanya yang Islam itu berkata, aduh, waktu saya baca koran itu malu. Setelah bapak gembala meninggal, digantikan istri. Istri meninggal, digantikan menantu. Ribut sekarang. Jadi setannya di mana? Jadi harusnya kita takut ke gereja karena banyak setannya. Kenapa gereja banyak setannya? Karena banyak orang Kristen tidak menaklukkan kehendaknya sendiri. Selama kita ngotot dengan hawa nafsu, emosi, kedagingan, keegoisan, dan keinginan kita, selama itu kita nggak akan bisa menyenangkan apa kita. Karena kita akan mengutamakan kesenangan diri sendiri. Ayat terakhir, Filipi 2:21. Paulus sedih melihat berapa anak Tuhan di gereja Filipi. Kenapa kamu begitu? Ayo kita baca bareng-bareng Filipi 2:21. Kita hari ini pulang menjadi manusia baru. Amin. Taklukkan kehendak kita sendiri supaya kehendak Bapa kita yang kita kerja. 1, 2, 3. Sebab mencari bukan celaka. Ketika kita masing-masing mencari keuntungan sendiri, kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus Tuhan kita, hancur pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan ingat, pekerjaannya bukan kebaktian. Segala sesuatu yang telah engkau berbuat untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, itu yang telah engkau buat untuk aku. Biarlah hari ini kita semua menjadi anak-anak Bapa yang baik. Amin. Yang bisa mengenal kesukaannya dan mengenal yang dia gak suka. Maka dengan itu kita bisa menyenangkan dia. Caranya, nah itu baru. Bersekutu, merenungkan, melakukan kehendaknya, berdoa, membaca firman Tuhan, rajin ke gereja, karena kita bersekutu bersama-sama. Baru. Jangan aktivitasnya ditonjolkan dulu sebelum motivasi kita muncul yang benar. Tuhan memberkati kita.